Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi adik-adik semua, teman-teman. Nah, kembali kita melanjutkan ya pembahasan paket 2 TKA Matematika SMP. Sekarang kita sudah sampai di soal nomor 14. Seperti biasa, saya persilakan ke adik-adik semua untuk coba pahami dulu soalnya. Silakan. Ya, nomor 14 ini materi kelas 8 SMP ya, tentang hubungan garis dengan sudut. Ya, perhatikan gambar berikut, ada dua garis sejajar. Ini diketahui jika Q2-nya ini 125 derajat, maka yang ditanyakan di sini adalah besarnya P3. Nah, adik semua perlu ingat kembali materi tentang hubungan dua sudut ataukah dua garis sejajar. Nah, ini saya ingatkan kembali di sini ya. Nah, ada hubungan dua sudut pada dua garis sejajar. Yang pertama ada namanya sudut yang sehadap. Yang mana itu sudut sehadap? Ya, atau bagaimana sifatnya kalau dua sudut sehadap? Sudut sehadap itu adalah sudut yang memiliki posisi yang serupa, sama tapi beda tempat. Nah, di gambar ini besar sudut yang sehadap. Di sini kan sama ya, besar sudutnya itu sama. Di sini di gambar ini yang sehadap itu misalkan sudut P1 dengan Q1. Ya, ini sudut yang sehadap. Kemudian P2 Q2 dan P3 Q3 serta P4 dan Q4. Kemudian ada namanya sudut yang berseberangan. Sudut yang berseberangan adalah sudut yang terbentuk secara berlawanan pada suatu garis transversal yang berada di antara dua buah garis sejajar. Besar sudut yang berseberangan di sini adalah sama. Contoh sudut yang berseberangan di gambar ini misalkan P1 dengan Q3 ya, atau P2 dengan Q4, P3 dengan Q1, kemudian P4 dengan Q2. Kalau bisa adik semua catat ini ya. Nanti akan digunakan dalam pengerjaan soal-soal lainnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah sudut yang sepihak. Sudut yang sepihak itu adalah sudut yang berada pada sisi yang sama. Jumlah sudut yang sepihak itu adalah 180 derajat. Contoh di gambar ini yang sepihak, misalkan P1 dengan Q4. Ini namanya sepihak luar. Nah, kemudian bisa juga misalkan P3 ya, dengan Q2. Yang merah ini merupakan sudut yang sepihak. Jumlah sudutnya ini adalah 180 derajat. Nah, kalau begitu untuk mendapatkan sudut P3 itu sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 125. Ya, ini dapatnya adalah 55 derajat, yaitu Charlie. Oke, saya kira adik-adik semua bisa paham ya untuk nomor 14. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 15. Coba adik-adik semua pahami dulu soalnya. Oke, saya kira kalian semua sudah tahu ya bahwa kita akan menggunakan rumus. Ya, kita akan menggunakan rumus Pythagoras. Karena ini segitiga siku-siku. Kita cari dulu sisi yang lain ya. Misalkan yang pertama kita cari adalah sisi BD. BD ini perhatikan segitiga siku-siku ABD ya. Saya tuliskan. Perhatikan segitiga ABD. Sisi miringnya ini BD. Berarti untuk mendapatkan BD ini, BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan AD kuadrat. Ya, ingat kembali rumus Pythagoras. AB-nya itu 12 kuadrat ditambah dengan 16 kuadrat. 12 kuadrat ya 12 kali 12 itu 144. Ditambah dengan 16 kuadrat, 16 kali 16 itu 256. Berarti 144 tambah 256 ini dapatnya 400. Jadi BD sama dengan akar dari 400. Berapa anak-anak? Akar 400 itu 2, 20. BD di sini apakah panjang BD 20? Yes. Oke. Nah, kemudian yang lainnya CD lagi. Ini 20 ya. Nah, sekarang perhatikan segitiga BCD. Untuk mendapatkan panjang CD ini berarti CD kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah dengan BD kuadrat. BC-nya ini 15 kuadrat ditambah dengan BD kuadrat 20 kuadrat. 15 kuadrat, 15 kali 15 berapa anak-anak? 225. Ditambah dengan 400, ini dapatnya 625. Berarti
CD di sini, pangkat 2 pindah ruas jadi akar. Ini dapatnya adalah 25. Apakah panjang CD sama dengan 25? Yes. Kemudian apakah panjang BD sama dengan panjang CD? Ini tidak sama guys, berarti tidak. Oke, bisa dipahami ya nomor 15. Next nomor 16, silakan. Ya, nomor 16 ini merupakan materi kesebangunan dan kekongruenan. Materi kelas 9 ya, yang baru-baru ada ke semua pelajari. Nah, ini cara kerjanya bagus kalau kita pisah dulu gambarnya ya. Yang kita perhatikan, yang kita pisah adalah bangun yang sama, yaitu sama-sama segitiga siku-siku, karena di sini ada simbol siku-sikunya. Jadi di sini saya gambar dulu segitiga siku-siku, ada segitiga siku-siku yang kecil, ada segitiga siku-siku yang besar. Oke, ini. Yang kecil ini siku-sikunya di N. Berarti ini L, ini M. Oke. Nah, segitiga yang besar di sini siku-sikunya di K. Berarti di sini P, di sini M. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Nah, di sini kan sisi-sisi yang bersesuaian. Kita bandingkan. MN ini ya. Karena ini sisi tegak, pasangannya adalah ini satu, ini satu. Itu pasangannya MK. Kemudian ya, NL lagi atau LN. Ini ya, kita uji yang pertama ya. LN sisi alas, maka ini juga pasangannya, sisi alas juga, yaitu KP. Berarti MN per KM atau MK sama saja ya. LN per KP ini benar, sesuai. Nah, sekarang ML. ML ini yang di sini harusnya pasangannya adalah PM atau MP. ML di sini pasangannya KM. Salah ya, ini jelas salah. Ini tidak usah dilanjut kalau begitu. Karena sudah salah dari awal. Kemudian MN. MN ini pasangannya harusnya MK. Tapi di sini MN PM dia tulis ya, berarti salah. Ya, kemudian LM. LM ini harusnya pasangannya adalah PM. Apakah sesuai? Ya, betul. Kemudian dilanjut. LN. LN ini harusnya pasangannya adalah KP. Apakah sama? KP. Betul. Berarti pernyataan ini benar ya. Jadi ada dua pernyataan yang betul di sini. Oke, bisa dipahami ya tentang sisi-sisi yang bersesuaian. Next, nomor 17, silakan. Ya, nomor 17 ini soal tentang transformasi geometri, khususnya rotasi. Ini saya ingatkan kembali dulu ya, materinya tentang soal ini. Khususnya tentang rotasi. Nah, ini ada semua harus catat lagi ya. Jadi ini ada rumus praktis atau cara siluman ya, untuk menentukan bayangan dari rotasi. Khususnya di 180 derajat. Jadi kalau misalkan titik asalnya itu XY, X, Y, maka bayangannya akan menjadi min X, min Y. Jadi kalau misalkan titiknya 4,2, berarti bayangannya ini harusnya minus 4, minus 2. Ini betul. Titik Q berarti 8,3 menjadi min 8, min 3. Oke, betul. Kemudian R aksen ini menjadi minus 5, minus 5. Ini salah. Kemudian S aksen harusnya bayangannya adalah minus 2, minus 4. Ini salah. Oke, jadi ada semua catat yang ini ya. Kalau 90 derajat, maka XY menjadi min Y, X. Tapi dia 90 yang berlawanan arah jarum jam. Ini yang minus 90 searah jarum jam. Oke. Nomor 18, silakan. Ya, soalnya di sini diketahui keliling sebuah lingkaran 132 cm. Yang ditanyakan luas lingkaran tersebut adalah berapa? Ini belum diketahui jari-jarinya ya, jadi tidak bisa kita cari luasnya. Jadi kita perlu cari dulu jari-jari dengan menggunakan keliling yang ada di sini. Nah, di sini kan kelilingnya sama dengan 132.
Nah, masih ingat apa rumusnya untuk keliling lingkaran? Rumusnya itu adalah 2 dikali Pi dikali dengan R sama dengan 132. Oke? Nah, di sini kita ganti Pi-nya dulu dengan 22/7 dikali dengan R sama dengan 132, gitu ya. Oke. Nah, kalau mau memudahkan perhitungan, ya kalau ada yang bisa kita sederhanakan, disederhanakan. Yang bisa disederhanakan itu kiri kanan, yang pemisahnya itu adalah tanda sama dengan. Misalkan 2 dengan 132 masing-masing dibagi 2 ya. Ini habis atau sisa 1. Ini dapatnya adalah 66. Jadi tinggal coba ya, ini 22/7 dikali R dikali 66. Kemudian 22 dengan 66 juga bisa disederhanakan. Masing-masing bagi 22. Ini 1, di sini 3. Oke? Jadi tinggal kita peroleh 1 kali RR, kemudian 7 ini dikali ke atas di sini. 7 kali 3 dapatnya 21. 21 kenapa 32 saya tulis ya? Aduh, ini tidak fokus pemirsa. Nah, sekarang tinggal kita obok-obok. Kita masukkan ke rumus luasnya. Berarti rumus luas itu Pi dikali R kuadrat. Pi-nya 22/7, kemudian dikali R-nya itu 21. 21 kali 21, pangkat 2 ya, jadi 2 kali ditulis. 21 dibagi 7, 3. Ya, jadi 22 dikali 3 itu 66 dikali 21. Berapa anak-anak? 66 dikali 21 dapatnya 1386 cm kuadrat. Jawabannya delta. Oke, bisa dipahami ya? Next, nomor 19, silakan. Ya, di sini soalnya sebuah lahan berbentuk trapesium siku-siku. Coba kita munculkan dulu. Dengan ukuran panjang batas sisi yang sejajar berturut-turut itu 20 meter dan 24 meter. Berarti ini 20, ini 24. Adapun panjang sisi lainnya yang membentuk sudut siku-siku adalah 15 meter yang di sini. Ya. Nah, lahan tersebut akan dijual berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, berarti kita cari dulu berapa luasnya, ya. Berarti luas trapesium yang kita gunakan. Apa rumus luas trapesium? Yaitu jumlah dua garis sejajar, jumlah dua garis yang sejajar, yaitu 20 tambah 24, dikali tingginya. Kemudian dibagi dengan 2, seperti ini, ya. Nah, 20 tambah 24 ini dapatnya 44, dikali dengan 15/2, oke. 14 dengan 2 kita bisa bagi, ini dulu ya, kita bagi dapatnya 22, berarti 22 dikali 15 dapatnya 330 cm ya, meter kuadrat atau meter persegi. Nah, sekarang kita akan hitung satu-satu ini ya. Yang pertama adalah bagaimana kalau misalkan harganya itu 450.000 per meter persegi. Berarti 330 dikali 450.000 ya. Nanti ada semua bantu hitung ya. 330 dikali 450.000 dapatnya 148 500 juta. Ah, ini salah. Yang berikut, 330 dikali dengan 500.000. Berapa hasilnya? Itu 165 juta. Oke, berarti ini benar. Kemudian 330 dikali dengan 550.000. Berapa anak-anak? Ini dapatnya 181 500.000. Ini salah ya. Kurang 500.000. Kemudian yang keempat, 330 dikali dengan 600.000. Berapa ini? Adalah 198 juta. Oke, ini benar.